Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video pembelajaran kimia. Sebelum masuk ke video selanjutnya atau materi selanjutnya, Ibu akan mengulang mengenai materi minggu kemarin, yaitu mengenai bilangan kuantum. Nah, fungsi dari bilangan kuantum sendiri adalah untuk mengetahui elektron itu ada pada orbital yang mana. Atau pada subkulit yang manakah? Nah, jenis dari bilangan kuantum itu ada 4. Ada N, lambang dari bilangan kuantum utama. Ada L, lambang dari bilangan kuantum azimut. Ada M, lambang dari bilangan kuantum magnetik. Dan ada S, lambang dari bilangan kuantum spin. Yang N ini kemarin melambangkan kulit. Nah, kalau yang L adalah subkulitnya. Kalau pada yang M itu adalah magnetiknya, di mana nanti ada yang kubu positif dan ada kubu negatif, atau bisa menandakan pada diagram orbitalnya. Nah, kalau yang S ini atau dia bilangan kuantum spin ini menentukan arah putarnya. Nah, sesuai dengan teori atom Niels Bohr bahwa bentuk dari atom itu mirip sekali seperti tata surya. Artinya akan ada yang memutar atau yang mengelilingi intinya. Nah, elektron di sini dia akan berkeliling sesuai dengan arah putarnya yang kemarin. Ada 2. Ada yang searah jarum jam dan ada yang berlawanan arah jarum jam. Setelah kita mempelajari mengenai bilangan kuantum, di mana itu merupakan tempat untuk kita mengetahui elektron itu berada pada subkulit yang mana, sekarang kita akan mempelajari tata letak dari suatu elektron itu di atom. Nah, tata letak suatu elektron pada atom disebut dengan konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron ini dibagi menjadi 2. Ada yang berdasarkan kulit dan ada yang berdasarkan subkulit. Yang pertama adalah konfigurasi elektron berdasarkan subkulit atom. Nah, di sini adalah gambar dari atom Niels Bohr, di mana kita tahu menurut atom Niels Bohr bahwa yang namanya atom itu berbentuk seperti tata surya. Di tengah ini merupakan intinya. Dan lapisan yang pertama adalah kulit yang terdekat, kedua, kulit kedua, dan seterusnya. Nah, bulatan kecil pada setiap kulit ini merupakan elektronnya. Dan sekarang kita akan mempelajari bagaimanakah tata letak dari setiap elektron ini. Menurut Pauli, banyaknya elektron maksimum yang menempati setiap kulit dapat dirumuskan dengan 2n². N di sini menandakan sebagai kulitnya. Kita ambil contohnya adalah kulit yang pertama atau sering dilambangkan dengan huruf K, maka 2 dikali 1 dikuadratkan. Artinya adalah maksimum dari kulit K adalah sebanyak 2 elektron. Nah, lalu ada kulit L. Kulit L ini merupakan kulit kedua. Maka kalau sesuai rumusnya, maksimal dari kulit L adalah sebanyak 8 elektron. Kulit selanjutnya yaitu kulit M maksimal 18, dan yang bukan yang terakhir dan selanjutnya juga atau pada kulit keempat maksimalnya adalah 32, pada kulit kelima 67 sama menggunakan rumus 2n². Ini merupakan jumlah maksimum dari elektron. Nah, setelah ini kita akan belajar bagaimana cara menuliskan konfigurasi elektron dari suatu atom. Untuk tata cara penulisannya, kita ambil langsung pada contoh atomnya. Di sini ada atom Mg dengan nomor atom 12. Nah, kita perhatikan di sini Mg-nya dia berbentuk netral atau ion. Nah, karena tidak ada tanda positif maupun negatif, maka Mg merupakan salah satu atom netral, sehingga 12 di sini merupakan jumlah elektronnya. Sekarang kita harus menuliskan konfigurasi elektron dari Mg ini. Berdasarkan kulitnya, kita tulis terlebih dahulu ada kulit K, L,
M, N. Nah, bisa sampai O, P, Q kondisional sesuai dengan banyaknya jumlah dari elektronnya. Oke, sesuai aturan yang tadi, yang pertama adalah bahwa atom K hanya dapat menyimpan elektron sebanyak 2. Nah, maka karena di K sudah ada 2 elektron, kita tinggal kurangi. Untuk penulisan selanjutnya, 12 dikurangi 2, sisanya ada 10. Nah, untuk atom L atau kulit L, tadi dikatakan bahwa maksimalnya dia hanya bisa menampung 8. Nah, maka yang dapat masuk ke dalam kulit L hanya elektron sebanyak 8. Lalu, karena pada kulit L sudah ada 8, maka sisanya adalah 2. Nah, pada kulit M ini maksimalnya adalah 18. Nah, karena 2 ini kurang dari 18, maka 2 ini bisa masuk kepada kulit M. Artinya, pada Mg ini dia hanya memiliki 3 kulit, yaitu ada kulit K, L, dan M, dengan konfigurasi elektronnya 2, 8, 2. Nah, pada elektron terakhir ini disebut dengan yang namanya EV, atau elektron valensi, yaitu sebanyak 2. Berdasarkan elektron valensi ini, kita dapat menentukan golongan. Nah, kalau misalkan suatu atom memiliki elektron valensi 2, maka dia akan berada pada unsur golongan 2A. Nah, lalu banyaknya kulit di sini dapat menentukan periode. Nah, kita hitung di sini ada kulit K, L, dan M. Ada kulitnya sebanyak 3. Maka Mg ini akan berada pada periode 3 dan golongan 2A. Sebelumnya, kita akan kembali mengingat memori beberapa bulan ke belakang tentang materi kelas 9. Di sini ada sistem periodik unsur. Kita lihat, kalau dari atas ke bawah itu dinamakan satu golongan, kalau dari kiri ke kanan itu merupakan satu periode. Oke, lalu kita perhatikan tadi, hasil Mg mengatakan bahwa Mg itu berada di golongan 2A, periode 3. Nah, sesuai dengan konfigurasi elektron yang tadi, bahwa Mg memang berada pada golongan 2A dan periode 3. Jadi, setiap unsur-unsur yang ada pada sistem periodik ini ditempatkan berdasarkan konfigurasi elektron yang telah dicari. Seperti itu. Oke, sekarang contoh yang kedua. Di sini ada 20 Ca. Sama yang pertama, kita tuliskan dulu kulitnya ada K, L, M, dan N, dan seterusnya. Tapi kalau kalian merasa bahwa K, L, M, N ini tidak diperlukan dan kalian sudah hafal, abaikan. Oke. Kulit K maksimalnya adalah 2, maka kita isi 2 terlebih dahulu, maka sisa elektron yang belum masuk ke dalam kulit ada 18. Lalu, kulit L ini maksimalnya adalah 8, kita masukkan nih 8. Nah, maka jadi nanti sisa dari elektron yang belum dimasukkan adalah sebanyak 10. Lalu kita perhatikan pada kulit M. Kulit M ini tadi maksimalnya adalah sebanyak 18. Otomatis kalau kurang boleh dong langsung diisi, yaitu 10 di sini. Misal ya, 10 di sini. Boleh dong. Otomatis nanti golongannya jadi 10A. Nah, ternyata tidak boleh seperti itu kalau pada kulit elektron. Nah, ada aturan bahwa elektron valensi untuk kulit itu maksimal sebanyak 8 saja. Nah, aturan ini hanya berlaku pada konfigurasi elektron kulit atom ya. Oke, artinya kalau tidak boleh lebih dari 8, lantas bagaimana cara penulisannya? Kita lihat kalau misalkan elektron sisanya ini lebih dari 8 dan kurang dari 18, maka yang dituliskannya adalah 8, bukan 10. Nah, sehingga karena sudah dituliskan 8, maka akan sisa 2 elektron lagi. Nah, kalau misalkan nih, elektron sisanya ini kurang dari 8, maka boleh langsung dituliskan 2. Sehingga elektron valensinya adalah 2. Nah,
Tadi, kalau elektron valensi itu menandakan suatu golongan, maka dia berada pada golongan 2A. Sekarang periodenya. Periode kita tinggal hitung ada berapakah jumlah kulitnya. Ada K, L, M, dan N. Artinya ada 4 kulit maka dia berada pada periode 4. Boleh kalian cek sendiri kalau yang punya SPU atau boleh ada aplikasi namanya sistem periodik unsur. Di sana sama lengkap kalian bisa mengeceknya apakah benar bahwa Ca ini berada pada golongan 2A dan periode 4.